Halo, selamat sore teman-teman prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pasti dalam kondisi yang baik ya. Kakak juga berharap teman-teman prajurit muda, adik-adik prajurit muda tetap diberkati oleh Tuhan, ditolong dan dijaga oleh Tuhan. Dan sore hari ini kita akan kembali memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di ibadah prajurit muda di sore hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, lalu kita akan memulai ibadah prajurit muda Korps Makassar ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Seminggu Tuhan telah memberkati kegiatan kami, baik adik-adik prajurit muda dalam pendidikan mereka, dalam aktivitas pergaulan mereka. Tuhan Yesus telah menjaga dan melindungi. Juga bagi guru-guru prajurit muda dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, Tuhan terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Dan sore hari ini kami dapat berkumpul kembali. Kami rindu ingin memuji serta memuliakan nama Tuhan di ibadah prajurit muda Korps Makassar. Sebelum kami memulai ibadah sore hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami dan memampukan kami, serta kami dapat memuji serta memuliakan nama Tuhan dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji, kami siap untuk meninggikan nama Tuhan, dan terlebih kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan melalui cerita pada sore hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Baiklah, kita buka buku nyanyian kita, nyanyian nomor 6 ya. Nyanyian nomor 6 di buku nyanyian Bala Keselamatan. Kita nyanyikan ayat yang pertama bersama dengan kornya. Setelah itu baru kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya, melanjutkan pelajaran kita ya. Dan ini nyanyian nomor 6 di buku nyanyian Bala Keselamatan. Ya, kita mulai ya. Kalau kulihat karya tangan Tuhan, sekalian alam yang kau telah jadikan, tiap makhluk dalam kejadian mulia yang kau pimpin dengan kecintaan, maka jiwaku sorak berseru, betapamu ya Allahu. 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 Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita melanjutkan pelajaran kita. Hai, selamat sore teman-teman prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali ya setelah 1 minggu yang lalu, dan minggu hari ini, minggu yang sore hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita dipertemukan kembali walaupun masih dalam situasi pandemi dan kita masih beribadah melalui streaming YouTube, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan ya, karena setiap minggu, setiap hari Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kita. Dan sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke pelajaran 37, dan sebelum kita akan melanjutkan ke pelajaran 37, kakak persilakan adik-adik silakan mengambil alat-alat tulisnya, Alkitabnya, sehingga nanti pada saat kita memulai pelajaran kita sudah tidak ada lagi yang mondar-mandir ambil pulpen, ambil
pensil, ambil Alkitab. Jadi kakak tunggu. Sekarang boleh diambil ya, silakan adik-adik ambil dulu, kakak tunggu ya. Oke, udah ya, udah diambil ya. Ya kakak berharap semuanya sudah disediakan, sudah disiapkan. Jadi saatnya kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita meminta tuntunan daripada Tuhan untuk hadir di dalam pelajaran kita atau hadir di dalam cerita kita pada sore hari ini, sehingga kita dapat fokus mendengarkan firman Tuhan pada sore hari. Ya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan Tuhan Yesus. Kami ada kembali berkumpul untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, melanjutkan pelajaran kami di Prajurit Muda. Terima kasih Tuhan, selama 1 minggu Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Selama 1 minggu Tuhan telah memberkati pendidikan kami. Selama 1 minggu Tuhan telah memberkati orang tua kami dalam pekerjaan. Dan selama 1 minggu Tuhan telah menjaga memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sore hari ini, di hari Minggu ini, kami akan melanjutkan pelajaran kami di Prajurit Muda. Sebelum kami memulai, kami memohon hikmat daripada Tuhan untuk kami dapat memahami firman-Mu. Terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baiklah. Nah, di pelajaran sekarang, di pelajaran Prajurit Muda, kita sudah masuk di pelajaran ke-37. Ya. Dari pelajaran minggu lalu, pelajaran 36 kita sudah mengikuti, dan sekarang kita masuk ke pelajaran 37. Judulnya adalah, silakan diambil pulpennya, catat, menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri. Pembacaan Alkitabnya di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Coba kita baca bersama-sama ya. Nanti kakak baca, adik-adik menyimak ya. Ya, sekarang kita buka dulu Alkitabnya di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Udah dapat semuanya ya? Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetaran dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, iya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian dia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi cukup panjang ya pembacaan kita pada sore hari ini, tapi jelas untuk kita bahwa Tuhan memilih Daud untuk menjadi seorang raja. Baiklah, kita masuk ke pelajaran ke-37 dengan judul tadi menerima diri sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran 37, kakak punya satu cerita tentang seorang pemecah batu. Ada seorang pemecah batu karang yang banyak mengeluhkan keberadaan dirinya. Ia selalu cemburu melihat apa yang orang lain, menurut pikirnya mereka memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dirinya. Jadi dia cemburu ya, karena ada orang lain yang ternyata lebih dari dirinya. Maksudnya punya pekerjaan lebih dari hanya sekedar pemecah batu. Suatu hari, cahaya matahari yang terik turun atasnya dan membuat dirinya kepanasan. Kemudian ia memandang kepada matahari dan berkata, Tuhan, tidak adil. Setiap bekerja, aku pasti kepanasan. Betapa enaknya ya menjadi matahari. Ia tidak perlu bersusah payah seperti aku. Jika Tuhan adil, aku ingin menjadi matahari. Katanya. Jadi seorang anak laki-laki ini pengen jadi matahari, karena matahari tidak bersusah payah seperti pekerjaannya dia yang bersusah payah. Lalu Tuhan mengabulkan permintaannya. Dalam waktu sekejap ia berubah menjadi matahari. Jadi betapa bangganya ia, dengan sekuat tenaga ia menyinarkan cahayanya ke seluruh bumi hingga manusia menjadi kepanasan. Gantian ya. Jadi waktu dia kerja jadi pemecah batu, dia yang kepanasan, tapi kali ini dia minta untuk dia jadi matahari, dan dia ternyata membuat manusia kepanasan jadinya ya. Tetapi tiba-tiba awan hitam menutup sinarnya. Nah, pada saat itu tiba-tiba ada awan hitam menutup sinarnya. Cahayanya yang kuat tak mampu menembus. Gitu. Jadi yang tadinya cahayanya itu kuat, tiba-tiba dia tidak bisa menembus karena ada awan tadi. Awan yang sangat hitam sekali. Nah, cahayanya tak kuat, tak mampu menembusnya. Lalu dia mulai lagi bicara, menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Ternyata ada yang lebih besar atau lebih kuat daripada aku. Dia bilang lagi, jika Tuhan adil, aku ingin menjadi awan hitam tersebut. Nah, lalu Tuhan mengabulkan kembali permintaannya. Dalam sekejap ia berubah menjadi awan hitam. Gitu. Dari matahari menjadi awan hitam. Dan dengan congkaknya atau sombongnya, sang awan berkeliling dunia dan menggelapkan isinya. Karena tadi jadi dia awan yang awan hitam ya, awan gelap ya. Dia dengan sombongnya itu dalam sekejap merubah isi berkeliling dunia, lalu merubah jadi gelap isi dari bumi. Nah, di tengah rasa bangganya tiba-tiba bertiuplah angin dengan sangat kencang, hingga awan hitam itu bercerai-berai atau
hancur gitu ya. Gitu. Bercerai itu hancur. Sang awan menjadi marah. Tuhan, Engkau sungguh tidak adil. Ternyata angin dapat mengalahkanku. Kalau begitu jadikan aku sebagai angin. Lalu Tuhan mengabulkan lagi. Dalam sekejap awan berubah menjadi angin. Dengan kekuatan angin tadi itu ia bertiup kencang sehingga banyak rumah dan pohon yang roboh atau rusak ya. Gitu. Lalu ia merasa menjadi yang paling hebat hingga akhirnya menghantam sebuah batu karang. Nah, karena dia sudah merasa hebat, dia menghantam batu karang. Apa yang terjadi? Tetapi batu karang itu tetap tegak berdiri ya, tidak goyah. Berkali-kali ia menghantam batu karang, tetapi jangankan hancur, beranjak sedikit pun tidak. Angin mulai jadi jengkel ini, angin mulai jadi jengkel ya. Lalu dia marah lagi kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku batu karang agar aku dapat menahan angin. Dan sekali lagi Tuhan mengabulkan permintaan dari angin tadi ya. Jadi dia menjadi batu karang. Dia yakin bahwa tidak ada yang dapat mengalahkannya. Namun sampai suatu hari ada seorang anak laki-laki membawa alat pemecah batu. Sedikit demi sedikit laki-laki memecahkan batu karang hingga menjadi batu-batu yang kecil. Jadi batu karang yang besar terus sedikit demi sedikit dihancurkan jadi batu-batu yang kecil. Batu karang menjadi sadar. Yang tadi dari angin jadi batu karang, dia jadi sadar bahwa ia harus kembali menjadi pemecah batu. Jadi dari awal tadi dia memecah batu, jadi matahari, jadi apalagi tadi, jadi awan gelap, jadi angin, jadi batu karang. Jadi dia ternyata mau lagi jadi pemecah batu. Nah, dari cerita ini apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri? Seperti judul tadi ya, menerima diri sendiri. Baik, kita sama-sama belajar ya, menerima diri sendiri. Apa yang kita yakini tentang diri kita? Baik, meyakini diri sendiri sangatlah penting. Kenapa sangat penting? Karena sangat mempengaruhi kebahagiaan kita dan semua yang kita lakukan. Jadi, meyakini diri sendiri itu ternyata sangat penting karena sangat mempengaruhi kebahagiaan kita dan semua yang kita lakukan. Jadi kalau kita punya keyakinan dalam diri kita, pasti itu sangat mempengaruhi kebahagiaan kita. Kita pasti bahagia dengan apa yang kita punya. Lalu yang kedua, meyakini diri sendiri sangatlah penting sebab mempengaruhi cara kita bergaul dengan orang lain. Penting ya. Jadi kalau kita punya keyakinan dalam diri kita sendiri, itu dapat mempengaruhi cara kita bergaul dengan orang lain. Kenapa dapat mempengaruhi? Ya kalau kita nggak punya atau nggak meyakini diri sendiri, kita akan minder jadi orang. Aduh, saya nggak bisa begini. Jadi kita nggak bisa bergaul dengan orang lain kalau begitu caranya. Jadi kita harus meyakini bahwa diri kita itu sangat penting, atau kita meyakini diri kita itu mampu, sehingga kita bergaul tidak perlu lagi takut-takut dengan orang lain. Yang berikutnya, meyakinkan diri sendiri sangatlah penting sebab mempengaruhi sikap kita kepada Tuhan. Jadi bukan cuma kita bergaul dengan orang lain, tetapi sikap kita kepada Tuhan itu jadi terpengaruh jika kita tidak meyakini diri kita sendiri. Kita harus yakin dan menerima diri kita sendiri dengan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Janganlah kita minder atau merasa, saya tidak mampu. Padahal jelas-jelas Tuhan Yesus itu memberi kita kemampuan untuk kita melakukan sesuatu, mengembangkan apa yang kita punya dari diri kita sendiri. Jadi jelas ya, meyakini diri sendiri sangatlah penting. Karena tadi sangat mempengaruhi kebahagiaan kita. Kita juga tidak mau diambil kebahagiaan kita
Kalau kita tidak meyakini diri kita sendiri, mempengaruhi cara kita bergaul dengan orang lain dan mempengaruhi sikap kita kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya, jika kita tidak merasa puas dan bersyukur, ya, jadi kita ini nggak puas dengan apa yang kita punya, lalu kita tidak bersyukur akan diri kita, maka kita akan selalu yang pertama sangat merasa kecewa. Kenapa merasa kecewa? Karena kita tidak puas, lalu kita tidak bersyukur. Jadi kita kecewa dengan diri kita sendiri. Jadi merasa kecewa dengan keadaan kita. Itu sangat berbahaya ya teman-teman atau adik-adik prajurit muda. Karena yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu kemampuan, kesanggupan untuk kita dapat menerima diri kita sendiri, untuk melakukan aktivitas kita. Dan pasti kita merasa bahagia kalau kita melakukan dengan rasa bersyukur. Tapi kalau tidak bersyukur dan tidak puas, pasti akan merasa kecewa. Yang kedua pasti tadi yang kakak bilang tadi, merasa minder, malu, dan kurang percaya diri. Ketemu sama orang, takut-takut, aku nggak tahu, aku nggak bisa, kayaknya saya nggak bisa deh, gitu. Mau melakukan sesuatu, kayaknya saya nggak bisa deh, karena ini, kayaknya saya nggak bisa deh. Padahal semampunya sebetulnya itu mampu, tapi karena minder, karena malu, karena kurang percaya diri, jadi kayak nggak bisa deh. Itu tidak merasa puas di dalam apa yang Tuhan telah berikan kepada dirinya dan tidak bersyukur. Lalu yang berikutnya, jika kita tidak merasa puas dan bersyukur akan diri kita, maka kita akan selalu pada akhirnya kita akan menyalahkan Tuhan. Karena kita tidak puas, kita salahkan Tuhan. Seperti kisah yang tadi kakak sudah cerita di awal. Karena tidak puas, maunya jadi matahari. Karena tidak puas dan tidak bersyukur, mau jadi awan, mau jadi angin, mau jadi batu karang lagi. Karena ketidakpuasan tadi. Gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya kita puas? Lalu bagaimana kalau kita merasa kita bersyukur oleh karena Tuhan telah memberi kita di dalam diri kita itu kekuatan atau kemampuan, hikmat yang Tuhan berikan. Apa yang kita akan rasakan? Yang pertama, jika kita dapat menerima diri kita apa adanya dan bersyukur oleh karena Tuhan yang telah memberi kita atas apa yang Tuhan beri, maka kita akan menjalani hidup dengan bahagia. Sudah bahagia, lalu kita akan menjalani hidup dengan tenang. Lalu kita menjalani hidup dengan sukacita. Dan kita menjalani hidup dengan damai sejahtera. Kalau kita menerima diri kita apa adanya dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi, apa yang terjadi? Kita akan merasa bahagia. Kita melakukan sesuatu sudah tidak takut-takut, tidak malu-malu, tapi sudah dengan tenang. Lalu dengan apa lagi? Dengan sukacita. Kita menjalani hidup itu dengan sukacita, nggak ada lagi pemikiran-pemikiran yang lain-lain. Dan yang terakhir tadi, menjalani hidup dengan damai sejahtera. Kita akan damai terus. Tidak ada pikiran-pikiran yang negatif, tidak ada rasa takut untuk berbuat yang sesuatu itu tidak ada rasa takut. Karena kita punya damai sejahtera. Kita punya bahagia, kita punya ketenangan, kita punya sukacita. Itu ya. Tapi pasti kalau kita sudah mendapat kebahagiaan, ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera, pasti iblis tidak mau kalah. Selalu saja iblis cari cara dan tidak akan tinggal diam. Ada saja cara untuk mempengaruhi anak-anak Tuhan dengan standar hidup yang tidak benar. Contohnya, dia berbisik, kamu tidak berharga kalau kamu tidak cantik, kalau kamu tidak ganteng, kalau kamu tidak tinggi, kalau kamu tidak berotot, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Padahal jelas ya di Alkitab, di 1 Samuel 16 ayat 7, ini juga menjadi ayat mas kita. Di 1 Samuel 16 ayat 7 kita baca sama-sama ya. 2-3, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan tidak melihat kita cantik, kita ganteng, kita tinggi, kita berotot. Yang dia lihat apa? Hati kita yang selalu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
bukan kecantikan, bukan kecakapan kita, bukan kepandaian kita, bukan karena kita tinggi atau berotot, tapi Tuhan melihat hati kita yang selalu bersyukur, menerima diri kita, menerima apa yang Tuhan Yesus sudah berikan apa adanya kepada kita. Itulah yang dicari Tuhan, dan Tuhan inginkan dari kita seperti itu. Jadi jelas ya. Jadi Tuhan nggak cari orang cantik, nggak cari orang cakep, nggak cari orang tinggi dan berotot, tapi mencari hati yang selalu bersyukur. Nah, pasti iblis juga tidak tinggal diam. Dia juga pasti akan memberikan bisikan-bisikan yang lain. Gitu. Bisa jadi begini, kamu tidak berharga kalau kamu tidak kaya, kamu tidak mengikuti tren atau gaya masa kini. Kan sekarang itu gayanya begini, pakai baju itu seperti begini, bajunya itu seperti begini, handphonenya itu seperti begini. Jadi ada aja iblis punya bisikan-bisikan. Tapi yang membuat kita berharga bukan gaya baju kita, bukan handphone baru kita, bukan karena kita banyak uang, tetapi yang membuat berharga kita karena kita ini adalah ciptaan Allah. Dan Allah sendiri datang mengorbankan dirinya melalui Yesus Kristus untuk menebus diri kita agar kita nantinya dapat menikmati lagi persekutuan dengan Allah di surga yang mulia. Kita kan berdosa, tapi karena Allah mengasihi kita melalui Tuhan Yesus yang menyerahkan dirinya untuk mati, mengorbankan dirinya untuk kita, maka kita menerima keselamatan. Dan itulah harga yang paling berharga dibandingkan dengan kalau kita punya baju, HP baru, banyak uang, itu tidak ada artinya. Jadi jelas ya, jangan mau kena bisikan dari si iblis. Jadi kita harus terus mengingat bahwa kasih setia Tuhan itu lebih besar, lebih berharga daripada apapun yang ada di dunia. Jelas ya? Berikutnya kita masuk ke kesimpulan ya. Tadi sudah jelas kakak uraikan, jadi pasti adik-adik sudah mengerti. Kesimpulannya ada dua. Yang pertama, Tuhan tidak melihat kita cantik, ganteng, tinggi, mungkin berotot juga, tetapi Tuhan melihat hati kita yang selalu bersyukur dan takut akan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang selalu menyertai kita apapun yang kita lakukan dan kerjakan. Jelas ya? Tuhan hanya mencari hati yang bersyukur dan takut akan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan menyertai apapun yang kita lakukan. Mau kita sekolah, mau kita kerja, mau kita bermain, mau kita bergaul, Tuhan Yesus pasti akan memberkati dan menyertai kita. Yang kedua, Tuhan akan membuat kita selalu berhasil, asalkan kita taat kepadanya. Jadi jelas ya, apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil, asalkan kita taat kepada Tuhan. Lalu kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan cari dalam hidup kita. Jadi marilah kita memberikan atau menerima diri kita dengan baik, menerima diri sendiri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri dan kita kembangkan gitu. Untuk apa? Misalnya untuk pelayanan Tuhan di gereja, pelayanan Tuhan di prajurit muda, dan pelayanan Tuhan dimanapun adik-adik berada. Kita buat supaya kita mengembangkan diri kita dengan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Amin. Oke, kita masuk ke ayat mas ya. Seperti yang kakak sudah sindir tadi, ayat masnya di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Kita buka sama-sama ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Udah dapat ya? Ya, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolakmu. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi dihafal ya ayat masnya ya. Ini penting banget nih ayat masnya, ayat penekanannya. Oke, tutup Alkitabnya, tutup semua bukunya, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami dapat menerima diri kami sendiri yang mana Tuhan telah berikan yang terbaik dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, mampukan kami, adik-adik prajurit muda Korps Makassar, dan guru-guru prajurit muda pun, mampukan kami Tuhan untuk menjalankan firman-Mu, untuk kami tidak ragu berjalan bersama dengan Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami mau berdoa bagi adik-adik prajurit muda dalam pendidikannya, dalam pergaulan mereka, ataupun adik-adik prajurit muda yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan mereka, yang mengalami apapun yang tidak enak mereka rasakan, biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka Tuhan, dalam pekerjaan biarlah Tuhan menyertai dan menjaga memelihara mereka. Juga bagi guru-guru prajurit muda, Tuhan juga sertai, berkati pekerjaan kami, mampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita sudah melanjutkan pelajaran kita. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan membaca perjanjian prajurit muda ya. Kita baca, kita nyanyikan aja ya. Kita nyanyikan teks dari perjanjian prajurit muda ya. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, berpantang minum minuman keras, tidak merokok, berusaha hidup suci, jujur dan benar. Haleluya. Salut. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan lagi ya adik-adik prajurit muda. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah dengan protokol kesehatan ya, rajin cuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Dah.